tentang Nietzsche. Di sini saya akan bahas sedikit tentang Nietzsche, ahli filsafat Jerman yang lahir tahun 1844, meninggal tahun 1900. Dia ahli filsafat Jerman dan juga seorang dosen. Nietzsche adalah sosok pribadi yang berani mengekspresikan siapa dirinya apa adanya. Itulah Nietzsche. Nietzsche, banyak orang yang mengatakan Nietzsche itu ateis. Rasanya kok iya pas kalau dibilang ateis. Ada benarnya. Dibilang kafir otaknya. Rasanya kok iya pas, ada benarnya juga. Tapi kalau dibilang pintar dan cerdas dan juga berani, ada benarnya juga. Itulah pikiran Nietzsche. Agak sedikit unik pemikiran Nietzsche itu. Pikirannya itu kalau ditarik kemana saja rasanya kok iya pas. Dikatakan orang pintar, ada benarnya juga. Dikatakan orang kafir, orang sesat, ada benarnya juga. Dikatakan orang yang terlalu mengkritik agama dan terlalu mengkritik kebertuhanan manusia, rasanya kok ya pas juga, ada benarnya juga pikirannya Nietzsche. Tapi di sini saya ingin mengatakan, saya ingin saya tarik pikiran Nietzsche itu kepada kebertuhanan umat manusia. Mungkin yang diserang oleh Nietzsche itu adalah kebertuhanan atau gaya kebertuhanan umat manusia yang selalu merasa benar dan tidak mau disalahkan, tidak mau dikritik. Mungkin itu yang diserang oleh Nietzsche. Cara atau mode keberagamaan manusia, itulah yang diserang Nietzsche. Itu menurut versi aku. Bagaimana menurut versimu? Silakan analisa atau katakan menurut versimu isi dari pikiran Nietzsche itu. Bukankah semua manusia bebas mikir? Bebas mikir apa saja. Bahkan Nietzsche, dia habis membunuh Tuhan. Berarti dia akan bebas mikir. Maka kita bunyikan pula kehidupan ini atau Tuhan atau
apapun menurut versi kita, menurut pikiran kita. Kalau Nietzsche sudah membunyikan isi pikirannya, maka bunyikan pula lah isi pikiranmu dan menurut versimu. Begitu seharusnya. Jadi kita tidak perlu marah atau sakit hati dengan Nietzsche. Biarkanlah dia seperti itu, maka kamu seperti apa? Kan begitu seharusnya. Jadi kita tidak perlu marah. Kita tidak perlu sakit hati dengan Nietzsche yang habis membunuh Tuhan itu. Biarkan saja dia seperti itu. Ya, saya mau menekankan di sini. Yang diserang oleh Nietzsche itu adalah keberagamaan kita. Cara kita beragama atau mode kita beragama. Itulah yang diserang Nietzsche. Kan cara beragama kita kan banyak yang tidak pas sekarang. Di semua aliran merasa benar sendiri. Contoh dalam Islam banyak aliran agama. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, dan banyak alirannya. Dan semuanya kan merasa benar. Yang ini, yang itu, yang A, yang B, yang C, selalu merasa benar sendiri. Dan tidak mau dikritik. Kalau dikritik marah. Kan gitu yang banyak sekarang, mode keberagamaan kita. Dan sesama muslim malah gegeran. Saling menyalahkan. Aliran A itu bid'ah, kafir, sesat. Yang B juga bilang begitu. Dan juga yang C bilang begitu juga. Jadi semuanya merasa benar. Padahal yang digegerkan itu tidak yang paling dasar, tidak yang paling pokok. Misalnya dalam masalah riba, itu kan tidak yang paling dasar dari agama adalah sholat, puasa. Kalau yang paling dasar itu berbeda, itu tidak apa-apa kita gegeran. Ya contohnya sholat, ibadah puasa, atau syahadatnya udah lain, atau kitab Al-Qur'annya udah beda, ngaku Islam tapi kitabnya berbeda, itu tidak apa-apa kita gegeran. Tapi kalau masalah yang tidak mendasar, tidak yang paling pokok, untuk apa kita gegeran? Kan jadi lucu juga. Itulah yang saya ingin sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.